Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ini ada seorang bayi perempuan ditemukan di depan rumah salah seorang warga kawasan Kampung Srengseng, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi. Bayi berumur 3 hari itu kini dalam kondisi sehat dan dalam perawatan puskesmas desa setempat. Bayi perempuan berkulit putih ini nampak digendong perawat puskesmas Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi. Bayi mungil ini diduga dibuang oleh orang tuanya di depan rumah seorang warga Kampung Srengseng, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi. Saat ditemukan, bayi dalam kondisi terbungkus plastik hitam dengan tali pusar masih menempel. Terkejut melihat bayi tersebut, sang pemilik rumah langsung melaporkannya ke aparat desa setempat. Dan saat ini, bayi dalam kondisi sehat dan dalam perawatan pihak puskesmas setempat. Sementara aparat Polres Metro Bekasi masih memburu pelaku pembuang bayi ini. Nah, Ustadz, ini cukup banyak terjadi saat ini, Ustadz, ketika ada bayi dibuang oleh orang tua. Ini diduga, Ustadz, diduga dibuang oleh orang tuanya karena mungkin entah itu dari hubungan gelap, entah itu mungkin dari melakukan hal-hal yang tidak disarankan oleh Islam, begitu, Ustadz. Dan ini sering terjadi terutama pada masyarakat Indonesia yang edukasinya kurang, begitu, Ustadz. Terjadi di desa-desa, terjadi di tempat-tempat yang memang orang ini iman dan juga ilmunya kurang memadai, begitu, Ustadz. Bagaimana tanggapan Ustadz soal ini, Ustadz? Ya, yang pertama bahwa anak itu adalah amanah. Ya. Yang harus dijaga, yang harus dipelihara dan tidak boleh disia-siakan. Kita menyia-nyiakan amanat dari Allah Subhanahu wa taala itu berarti kita berkhianat terhadap amanah yang diberikan kepada kita, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ini kalau kita lihat motifnya memang masih ditelusuri, ya. Betul. Karena pelakunya itu masih dikejar, ya. Betul. Itu faktornya bisa jadi karena faktor ekonomi. Ya. Bisa jadi karena faktor psikologis. Betul. Bisa jadi karena faktor sosial, ya, malu dan lain sebagainya. Apapun alasannya itu tidak bisa dibenarkan. Atas dasar alasan ekonomi misalnya, Al-Quran secara tegas mengatakan, wala taqtu auladakum min imlaq, jangan bunuh anakmu karena takut lapar dan lain sebagainya. Rezeki Allah yang mengatur. Kenapa harus sia-siakan itu? Tambah anak, tambah rezeki, kan begitu? Betul. Ya kan? Ada rezekinya sendiri. Ada rezeki orang tua, ada rezeki anak. Jadi faktor ekonomi itu tidak bisa menjadi alasan. Faktor malu misalnya. Itu dulu kan pernah dilakukan juga oleh orang-orang Arab masa jahiliyah, ya. Mereka itu kalau lahir diberi anak perempuan itu tidak bisa dibawa perang. Anak perempuan itu tidak bisa diandalkan. Waktu itu mereka berpandangan begitu. Sehingga kalau perempuan itu pilihannya adalah antara dikubur hidup-hidup atau dibiarkan hidup tapi menanggung malu. Ini juga dikecam oleh Al-Quran. Tidak bisa. Laki-laki dengan perempuan itu sama. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa dibenarkan atas dasar alasan apapun, ya. Nah, memang betul, ya. Karena rendahnya kesadaran keagamaan, ya, iman tadi itu, ya. Lalu kemudian wawasannya, pengetahuannya, ya. Ini makanya kemudian kalau pasangan yang mau menikah itu memang ya harus diberi pencerahan terlebih dahulu, gitu, ya. Dan juga pernikahan-pernikahan dini yang mungkin belum sampai tahap kematangan itu kalau kita hindari. Supaya betul-betul orang menikah itu sudah siap dengan segala resikonya. Betul. Apalagi kalau misalnya kita memutuskan untuk punya anak atau tiba-tiba hamil, begitu kan kayak semacam kaget begitu, Ustaz, ya, gitu. Dan kalau orang yang mungkin tidak siap dengan hal ini, jadinya mereka jadi tekanan mental begitu, Ustaz, ya. Maka penting itu ada namanya kursus calon pengantin. Oke. Ya. Baik, jadi termasuk juga mereka mengenalkan apa namanya, ya, proses reproduksi itu supaya siap menghadapi dan kemudian bisa mendidik anak itu sehingga tumbuh menjadi generasi yang kita idamkan. Oke. Ustadz, berbicara soal tadi kan Ustadz berbicara bahwa tidak ada alasan apapun untuk kita meninggalkan anak, begitu, Ustadz. Nah, Ustadz, anggaplah ini mungkin kita manusia ini kan tentu tidak luput dari kesalahan, gitu, Ustadz. Mungkin kita ini sudah tidak mampu lagi, aduh anak saya banyak nih, misalnya 5, gitu, Ustadz. Saya mau kasih ke orang aja untuk diurusin karena saya udah tidak mampu lagi secara ekonomi, begitu, Ustadz. Ini dibenarkan tidak, Ustadz? Misalnya ada orang mau adopsi ini, udah sama saya aja, gitu. Jadi saya sebagai selaku orang tua kandungnya memberikan anak tersebut untuk diurus oleh orang lain karena memang saya ekonominya tidak baik, gitu. Itu bisa dibenarkan nggak sih, Ustaz? Oh, dibenarkan. Jadi dulu bahkan Rasulullah SAW itu bahkan mengatakan begini, kalau ada anak ditinggal mati oleh orang tuanya, kalau dia itu punya harta warisan yang banyak, silahkan walinya itu untuk mendidik anak itu, mengasuhnya.
Kalau anak itu tidak punya tinggalan apa-apa dari orang tuanya dan tidak ada keluarganya yang mampu, saya yang akan menanggungnya. Jadi Nabi yang akan mengasuhnya. Oke. Jadi itu dibolehkan. Makanya Dibolehkan, Ustaz, ya? salah satu perbuatan yang sangat terpuji kata Rasulullah itu ana wa kafilul yatim. Yang mengasuh anak yatim. Anak yatim itu kan adalah kelompok lemah. Betul. Ditinggalkan oleh orang tuanya, ya, atau mungkin salah satu orang tuanya masih ada tapi kemudian tidak mampu. Kalau kemudian ada yang mengadopsi atau yang mengasuhnya lah, hak pengasuhannya, itu tentu perbuatan yang sangat mulia. Jadi diperbolehkan begitu, Ustaz, ya? Betul. Tapi sebisa mungkin kalau kita masih bisa berusaha untuk mencari rezeki, mencari uang, ya kita coba pelihara sendiri. Karena tentu beda ya kasih sayang orang tua yang sesungguhnya dengan orang tua asuh. Betul sekali. Kan beda. Secara kejiwaan itu anak pasti lebih dekat kepada orang tua. Orang tua aslinya begitu, Ustaz, ya. Semoga ya kita selalu diberikan rezeki, maupun anaknya 1, 2, 3, 4, 5, 10 gitu, tetap diberikan rezeki yang banyak agar anak-anak kita hidup dalam damai dan dalam tentunya rezeki yang berkah begitu, Ustaz, ya.